Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita memasuki jadwal hari kedua, yaitu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana pada hari ini saya memberikan materi tentang cara belajar efektif, ya. Materi tentang cara belajar efektif. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan, nama saya Heri Fitrianto. Saya sebagai guru IPA, mengajar IPA, mata pelajaran IPA, dan juga sebagai Waka Kesiswaan SMP Negeri 4 Sintang. Jadi kalau anak-anak yang bermasalah atau hal-hal yang mengenai kesiswaan, itu berkaitan dengan saya. Mungkin nanti ada yang mau ikut perlombaan atau apa ya, mengenai OSIS, itu dengan Pak Heri. Oke, tidak berlama-lama ya, saya akan langsung aja menyampaikan materi cara belajar efektif. Anak-anakku sekalian, apa itu cara belajar efektif? Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu cara belajar efektif pengertiannya ya. Cara belajar efektif, untuk mencapai belajar yang efektif tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar ya. Berikut ini ada beberapa tips yang akan saya sampaikan belajar yang baik dan benar ya, untuk menunjang cara belajar yang efektif. Pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan ya. Jadi belajar kelompok, misalnya kalian itu dibentuk suatu kelompok ya. Misalnya mata pelajaran IPA, kita praktikum gitu ya. Kita praktikum, terus Bapak bagi kelompok kalian beberapa kelompok. Di dalam satu kelompok itu ada 5 orang. 5 orang, jadi dibentuklah nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, dan kelompok 5. Sesuai dengan jumlah kelasnya nanti, jumlah siswanya ya, maaf. Sesuai dengan jumlah siswanya, nanti kita bagi berapa kelompok di situ. Karena belajar kelompok ini menyenangkan, ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak kamu, paman, bibi, atau orang tua, agar belajarnya tidak berubah menjadi bermain. Jadi ada yang mengarahkan, yang mengawasi. Maklum ya, Bapak Ibu atau siswa-siswi, kalau kita belajar kelompok ini bukannya serius belajar kelompok, malah tambah main gitu kan. Bisa-bisa main mabar, bermain bersama, main game atau apa, bukan yang difokuskannya untuk belajar kelompok ya. Itu kalau bisa didampingi orang tua atau orang dewasa seperti kakak kamu, paman kamu, atau yang lainnya yang bisa mengarahkan untuk kalian belajar kelompok ya. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai ya. Ini mengajak teman yang pandai ini, yang rajin, yang biasa menguasai pembelajaran tersebut. Itu kalau bisa di dalam satu kelompok tersebut ada yang pandai dan rajin.
biar bisa mengarahkan gitu ya, apa ini maksud praktikum ini atau pembelajaran ini ya. Nah, dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pembelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan guru. Nah, ya itu. Yang kedua, rajin membuat catatan atau intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas ya, seperti rangkuman. Mana yang penting-penting ya. Kalau bisa dicatat, bisa kalian tandai pakai stabilo ya. Yang mana yang penting atau intisarinya, itu kamu garis bawahi atau kamu catat atau kamu tandai. Biar nanti belajarnya ini penting. Misalnya contoh, apakah yang dimaksud dengan makhluk hidup? Itu kan kalian garis bawahi. Seperti itu ya. Terus yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Membuat perencanaan yang baik untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buat jadwal belajar yang baik. Jadi kita harus membuat rencana ya, membuat perencanaan yang baik untuk belajar biar capaiannya maksimal gitu ya. Capaiannya maksimal. Terus yang keempat, disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harusnya dijalankan dengan baik ya. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dan dengan berkonsentrasi penuh ya. Jika waktu makan, mandi, ibadah dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Ini kadang maunya main, ya teruskan lagi asik main game. Wah, tanggung nih. Disuruh orang tua pun nanti pak gitu kan. Itu kadang anak-anak model sekarang gitu kan lebih mementingkan main game atau main yang sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Itu jangan sampai. Kalau waktunya mandi, waktunya sholat ya, waktunya makan. Ada waktunya main, silakan, tapi ingat waktu. Ini saya beri tip. Kita di dalam satu hari itu ada 24 jam ya. Kita atur, kita manage waktu yang kita pergunakan ya. Waktu tidur, misalnya tidur malam dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh ya atau apa. Terus melakukan aktivitas sholat subuh. Ya mandi dulu lah ya. Setelah itu ya mandi, sholat subuh, terus mungkin mau habis sholat subuh bantu-bantu orang tua, terus siap-siap untuk pergi ke sekolah ya, belajar menimba ilmu dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Dan itu pulang ke sekolah ke rumah. Yang bagi agama Islam silakan sholat ya, sholat lohor dulu ya, mandi, sholat lohor, terus makan, terus istirahat ya, mungkin habis istirahat ya mungkin sampai jam 3 gitu kan, terus kembali lagi sholat asar. Mungkin itulah kalian untuk bisa bermain ya, entah mau main apa, mau main ke rumah temannya atau mau bermain HP atau apa. Terus juga pada saat udah sampai sore harinya baru ingat mandi, ingat untuk siap-siap sholat maghrib bagi yang beragama Islam ya. Dan itu makan, dan itu kita belajar. Mungkin ada tugas-tugas dari guru yang harus kalian selesaikan. Kalau bisa ya kalian tuh harus
disiplin. Jangan menunda-nundakan suatu pekerjaan ya. Kalau menunda-nunda suatu pekerjaan, makin bertumpuklah pekerjaan kalian. Kalian pun jadi malas. Jadinya kan kalau udah banyak tugas tidak dikerjakan. Mohon maaf ya, seperti tahun lalu. Seperti tahun lalu ya. Apalagi pada saat pandemi ya, pada saat pandemi corona ini ya, pandemi COVID-19. Kita nih kan belajarnya online ya, online ya, daring atau daring. Nah, itu biasanya guru-guru itu memberikan tugas-tugas pembelajaran itu melalui handphone ya, melalui lewat WA atau Google Map atau apalah ya yang bisa disampaikan kepada siswa. Ini kadang siswa udah dikasih tugas ndak dikerjakan. Nah, ini mohon Bapak Ibu sebagai orang tua siswa tolong mendampingi anak-anaknya agar supaya memantau ya, memantau anak-anaknya apakah belajar atau tidak gitu kan. Sebenarnya ada plus minusnya juga ya, maksudnya ada ada kelebihan dan kekurangannya ya belajar online. Sebenarnya belajar online itu kalau menurut saya keuntungannya tuh seperti kita mengerjakan tugas di rumah ya, bapak-bapak, ibu-ibu ataupun siswa-siswi yang ada di grup ini. Kita belajar online bisa kita kerjakan di rumah dengan banyaknya literasi ya yang bisa kita manfaatkan melalui handphone. Itu bisa sangat bisa sekali. Di situ kita banyak aplikasi ya, banyak aplikasi yang bisa menunjang pembelajaran kita. Nah, makanya saya bilang handphone itu dipergunakanlah sebagaimana mestinya ya. Jangan dibanyakkan main gamenya. Nah, itu. Nah, kalau udah banyak main game, jadi lupa pembelajaran kita, ya. Jadi mohon maaf, ini tugas-tugas pembelajaran yang diberikan oleh guru ini itu salah satu komponen untuk mengolah nilai raport. Dan kalau tidak salah itu 70% ya untuk tugas-tugas. Tugas-tugas. Sangat besar lagi kalau 60% atau 70%. Kalau tugas-tugas kalian tidak kerjakan, gimana guru-guru kalian untuk mengolah nilai raport? Ini jadi tolong diperhatikan ya. Jangan sampai meninggalkan tugas-tugas yang udah diberikan guru-guru kepada kalian. Ya, tolonglah juga orang tua untuk mendampingi anak-anaknya ya, agar mereka tetap rajin belajar dan mengerjakan tugasnya. Oke, itu baru keempat. Ini ada 30 ini ya, tip belajar, cara belajar efektif. Yang kelima selanjutnya yaitu menjadi aktif bertanya dan ditanya ya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang. Yang kita tanya, tawarkanlah pada teman yang bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama teman ya. Jadi kalau kalian ingin bertanya berkisar pelajaran ya, yang apa yang kita pelajari, itu bertanyalah, baik itu dengan teman, dengan orang tua atau paman atau kakak kalian. Semakin kita bertanya, semakin kita banyak mengingatnya ya, banyak mengingatnya. Oh, ini pernah saya tanyakan sama guru gitu kan, contoh bahwa jawabannya ini, pertanyaannya ini, dan jawabannya ini. Itu kan semakin ingat ya. Itu untuk berkisar menjadi aktif bertanya ataupun ditanya. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan
dan catat apa yang guru jelaskan ya. Nah, itu kalau di dalam kelas ya, misalnya belajar, jangan banyak mainnya. Dengarkan apa yang dijelaskan oleh guru dan nanti agar mudah bisa dipahami ya. Kalau didengar apa yang dijelaskan oleh guru, dicatat penting-pentingnya ya, dicatat yang penting-pentingnya. Karena mungkin ini bisa saja tidak ada di dalam buku materi ya. Bisa aja oh ini enggak ada nih yang dijelaskan Bapak Ibu guru. Ini saya catat nih. Ini penting nih. Itu maksudnya ya. Jadi didengarkan baik-baik dengan serius apa yang dijelaskan oleh guru di depan kelas. Terus yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Nah, ini hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Nah, itu kan biasanya suka panik ya, suka panik. Nah, ini jelas jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam, begadang, atau membuat contekan. Wah, ini lebih parah lagi nih buat contekan nih. Nah, sebaiknya kita akan ujian tetap tidur tepat pada waktu, karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak kita. Nah, jadi gini maksudnya, kadang anak-anak kita nih belajarnya pada saat waktu mau ulangan. Mau ulangan. Nah, ini salah sebenarnya ya, prinsip model belajar seperti itu. Belajar harus tiap hari ya. Belajar itu harus tiap hari. Jangan pada saat waktu mau ulangan. Nah, jadi nanti kalau pas waktu mau ulangan materinya banyak yang harus dipelajari sehingga dia sampai begadang lalu nanti akibatnya menjadi sakit, tidak enak badan atau apa. Jadi ulangannya pun mengisi soal ulangannya pun jadi ngawur gitu kan, asal-asalan gitu kan. Nah, jadi belajarnya itu selalu bisa setiap hari. Contoh saya beri tip nih ya, belajarnya ya. Misalnya hari ini besok materi bab 1 gitu kan, tentang makhluk hidup ya, tentang makhluk hidup. Sebelum guru menyampaikan pada besoknya, kita baca baca sebelumnya gitu kan, pada malamnya gitu ya. Malamnya ini kita baca di bab 1. Besok baru kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh guru di sekolah. Kalau tidak ngerti ya kita bertanya. Itu maksudnya. Kita belajar sedikit-sedikit sehingga pasti pun tidak apa-apa, tidak bisa dapat semua, kita dapat sedikit gitu kan. Dapat sedikit itu lebih baik daripada tidak dapat sama sekali gitu kan ilmunya. Nah, itu ya, itu hindari belajar yang berlebihan ya. Terus 8, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Nah, ini hindari ya sesuatu hal yang tidak jujur ya, membuat contekan, bekerja sama dengan teman ya, atau pura-pura ke WC padahal buka buku. Nah, itu banyaklah motif-motif yang tidak jujur dalam mengisi soal ulangan ya. Atau mungkin dia sembunyi-sembunyi bawa HP, buka di Google atau apa gitu kan, yang tidak terpantau oleh guru-gurunya yang mengawas. Nah, itu jadi tolong kerjakan secara jujur ya, baik itu mengerjakan ulangan, mengerjakan ujian ataupun tugas-tugas di rumah. Ke-9, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpinan mereka
untuk membersihkan kelas bersama-sama. Nah, ini ya, kalau ada seorang guru minta tolong membersihkan kelas, ya kerjakan aja ya. Jangan kalian menolaknya ya. Menolaknya. Kadang kalau ini pun, dan jangan juga ada yang ndak ikhlas gitu kan. Kadang disuruh malah merengut. Bapak ini, ibu ini, apa aja nyuruh kami itu. Nah, kalau bisa dikerjakan apa yang disuruh guru ya, untuk baik itu membersihkan kelas, mengambil buku-buku tugas di kantor, di ruangan guru gitu ya, atau ya hal-hal lain yang apa yang disampaikan atau permintaan bantuan guru kepada siswanya itu tolong dilaksanakan ya. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Misalnya di dalam kelas, Bu Guru atau Pak Guru memberikan pertanyaan. Kalau bisa tuh kalian yang mana yang tahu, saya Pak, gitu kan? Saya Bu. Nah, jadi jangan menunggu lagi si A coba jawab, si B coba jawab. Itu jangan sampai guru yang menyuruh gitu kan? Itu kalau bisa apa yang disampaikan suatu pertanyaan oleh guru, tolong cepat untuk mengajukan jawabannya gitu ya, kalau kalian tahu jawabannya. 11. Jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang suatu hal. Sesuatu hal yang tidak kalian ketahui, tanyakan sama guru. Jangan malu-malu bertanya. Nanti kalau tidak bertanya, nanti kalian makin tidak tahu gitu kan? Tidak tahu. Kalau bisa apa yang kalian tidak pahami atau kalian tidak mengerti, kalian tanyakan sama guru kalian. Terus yang ke-12, kerjakan PR. Ini kan tadi kan yang awal-awal yang saya sampaikan, kadang anak-anak ini kalau udah ada PR menunda-nunda suatu pekerjaan rumah ya dari sekolah. Itu jangan sampai seperti itu. Kalau udah guru berikan pekerjaan untuk rumah, segera kerjakan. Ada waktu kosong gitu kan, kerjakan gitu kan. Jangan sampai tidak dikerjakan, apalagi untuk menunda-nunda atau menumpuk-numpuk tugas yang udah diberikan oleh guru. Nanti jadi malas gitu kan, makin tumpuk, ujung-ujung tidak dikerjakan ya. Itu tolong dikerjakan. Ke-13 selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Itu diulang-ulang ya. Diulang-ulang, dipelajari lagi, jangan sampai tidak dipelajari lagi ya. Terus ke-14, cukup istirahat, makan dan bermain ya. Cukup istirahat, makan dan bermain. Ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Itu banyak yang dilatih pelajaran yang kurang kalian sukai. Contohnya apa yang biasanya umumnya tuh siswa tuh yang tidak disukai? Contohnya bahasa Inggris, matematika, IPA. Itu biasanya paling umum ya yang tidak disukai. Tapi kalau ada siswa yang pintar, malah ada sebaliknya, suka pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, IPA, malah PKN-nya tidak suka, mungkin bahasa Indonesianya tidak suka. Kalau bisa harus suka semua pelajarannya ya. Kita ada 10 mata pelajaran, apa-apa saja. Agama Islam ya, agama. Terus PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPS, IPA. Terus apa lagi? Prakarya, seni budaya, PJOK. Terus satunya lagi pokok ada 10 mata pelajaran. Itu harus disukai semua ya, disukai semua. Jadi jangan milih-milih gitu ya. Saya enggak suka matematika, saya enggak suka pelajaran IPA, saya enggak suka pelajaran bahasa Inggris. Jangan sampai situ.
Kalau bisa berlatih, setidak-tidaknya berlatih sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, biar bisa kita pahami. Yang enggak kita pahami, tanyakan sama gurunya. Terus yang ke-16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi ya. Nah, ini kalau sebelum masa pandemi ya, saya selaku wakil kesiswaan itu biasa membuat program minat dan bakat ya, minat dan bakat. Jadi saya buat selebaran itu dan nanti apa yang disampaikan kepada siswa untuk memilih minat dan bakatnya banyak ya, seperti apa ekstranya: karate, pencak silat, bola voli ya, bola voli, terus seni dan budaya, seni tari. Dan yang lain-lainnya itu tinggal kalian pilih sesuai apa yang kalian minati, lalu disetujui oleh orang tua. Itu yang biasa yang saya programkan sebelum masa pandemi ya, masa pandemi. Jadi kalau kita ekstrakurikuler tuh ada programnya gitu, Pak. Nanti pas waktu ada kejuaraan, misalnya kejuaraan karate atau kejuaraan voli, itu kita sudah siap karena kita sudah membentuk minat dan bakat kepada siswa-siswa untuk menunjukkan suatu kemampuannya gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti kalaupun mudah-mudahan pandemi ini kita berakhir, kita bisa bentuk ya seperti itu. Untuk sekarang masa pandemi kita enggak boleh, karena apa? Kita tidak boleh menciptakan suatu kerumunan ya yang mengakibatkan nanti terpapar virus corona ya. Nah, itu. Mudah-mudahan lah ya tahun ini corona bisa berakhir ya, tidak ada lagi, dan kita bisa kembali hidup normal dan bisa belajar seperti biasa ya. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Terus yang ke-17, cari seorang pembimbing yang baik ya. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada kurang yang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi ya. Nah, itu kita cari untuk membimbing kita belajar. Nah, itu bisa orang tua, bisa orang lain ya, seperti mungkin om kamu, paman kamu, bibi kamu, atau kakak, atau teman-teman kamu yang menonjol ya pembelajarannya ya, pintar atau apa. Nah, itu bisa kita dekati juga ya teman-teman yang pintar, untuk bisa membantu proses belajar kita. Nah, itu boleh didekati. 18, jangan suka mencontek teman. Nah, ini ya, jangan suka mencontek teman. Kadang kawan tidak mau beri contekan diancam, awas kau ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak boleh, tidak baik. Malah merugikan kita diri kita sendiri. Kalau kita mencontek, nanti ujung-ujungnya nanti kita tidak tahu apa-apa ya, tidak tahu apa-apa. Jadi belajarlah dengan jujur ya, isilah dengan jujur. Kalau kalian tidak tahu ya isi apa adanya gitu kan. Nah, kalau udah isi apa adanya, kalau kalian tidak tahu ya itu berarti salahkah kalian, karena apa? Kalian tidak belajar. Tapi kalau kalian belajar, insya Allah pasti kalian bisa untuk mengerjakan soal tersebut ya. Nah, ini tolong diperhatikan, jangan suka mencontek teman. 19, niat dengan sungguh-sungguh. Niatkan ya dengan sungguh-sungguh dalam belajar. Kalau belajar kita sungguh-sungguh. Kalau tujuan kita datang ke sekolah itu untuk menuntut ilmu ya, untuk menuntut ilmu, bukan untuk bermain-main, ketemu kawan, bergurau sana sini. Nah, itu udah sia-sia, sayang. Kalau belajar seperti itu tujuannya bagus, nggak usah ke sekolah gitu kan. Nah, kalau mau main-main di rumah aja gitu kan. Nah, jangan bermain-main di sekolah. Bermain-main boleh pada saat waktu mungkin istirahat. Nah,
Nah, itu pun ada batasnya juga. Ada batasnya. Kadang di sekolah itu istirahatnya 15 menit, 20 menit. Nah, itulah kesempatan kalian untuk mungkin bermain, mau jajan atau bersenda gurau sama teman. Nah, silakan ya. Tapi pun kalau bergurau pun lihat-lihat juga, jangan yang berlebihan ya. Nah, itu. Jadi saya ingatkan lagi kalau kita mau niatnya belajar, menuntut ilmu ya bersungguh-sungguh ya, jangan untuk main-main. 20. Lokasi dan situasi yang kondusif. Jikalau kita belajar tidak mungkin kalau kita lakukan di tengah jalan raya ataupun ketika kita sedang makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi ya. Jadi kita cari belajar itu suasananya tuh yang enak, yang tenang. Jangan tempat yang ramai, ribut. Macam mana mau kita konsentrasi kalau belajar seperti itu kalau ribut? Di kelas pun gitu juga. Jangan ribut. Dengarkan apa yang disampaikan oleh guru itu. Ya, disampaikan oleh guru. Ini kadang di kelas ganggu. Bercanda dengan temannya, ganggu temannya. Kadang juga pada proses belajar mengajar pun masih sempat juga bergurau-gurau, bermain-main. Nah, itu kalau bisa dihindari ya. Kalau mau pengen jadi siswa yang baik, siswa yang cerdas, ya dengarkan apa yang disampaikan atau yang dijelaskan oleh guru di dalam kelas ya. Nah, itu. Hindari sikap tidak jujur. Nah, ini udah tadi yang saya sampaikan. Terus yang ke-22, metode imitasi. Apa itu metode imitasi? Yaitu proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Metode ini direalisasikan ketika orang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafal kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika ia meniru berbagai perilaku, etika, dan tradisi. Nah, ini kalau bisa hal-hal yang baik ya yang diikuti, jangan hal-hal yang buruk. Nah, jangan hal-hal yang buruk. Perilaku seseorang yang baik kita ikuti, yang tidak baik jangan kita ikuti. Belajarlah untuk jadi orang yang dewasa gitu ya. Pikiran yang maju gitu ya. Nah, sesuatu hal yang baik boleh kita ikuti, sesuatu hal yang buruk, perilaku yang buruk jangan kita ikuti. 23, trial dan error ya. Manusia juga belajar dengan eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah. Namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali ya. Maksudnya mengulang kembali sampai pada akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Nah, ini artinya kalau ada suatu permasalahan kita untuk bereksperimen sendiri gitu, untuk menyelesaikannya sendiri gitu ya. Menyelesaikan sendiri gimana kalau kita menghadapi sesuatu hal atau masalah yang kita hadapi ya, itu kita selesaikan sendiri. Kalau memang jika tidak mampu, kita ada guru BP ya atau BK. Nah, itu boleh mungkin kita mau konsultasi secara pribadi tapi sifatnya rahasia, silakan menghadap guru BP. Kita ada guru BP atau guru BK. Nanti mereka guru BP atau guru BK yang mengarahkan nanti. Oh, ini loh memberikan suatu solusi buat anak tersebut mungkin ada masalah ya yang kurang bisa diselesaikan bagi siswa tersebut. Nah, itu dimanfaatkan ya guru BP atau guru BK-nya. Terus yang ke-24, conditioning. Conditioning ini manusia bisa belajar dan dengan mengkondisikan ya. Artinya seorang yang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulan atau dari indrawi yang merangsangnya. Ketika itulah seseorang menanggapi
stimulus tersebut. Tanggapan yang ia berikan ialah suatu respon yang juga dibarengkan dengan stimulus netral. Kemudian respon menyertai stimulus netral itu akan diulang beberapa kali. Nah, ini ya. Terus metode berpikir. Metode berpikir, proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Nah, ini belajar tidak mesti harus lewat buku. Ini kadang anak-anak, "Pak, enggak ada jawabannya di buku, Pak. Bu, enggak ada jawabannya di buku, Bu." Mau memecahkan suatu soal gitu kan, atau menjawab satu soal. Kita jangan sebagai siswa itu jangan terpaku pada buku juga gitu. Boleh buku itu untuk referensi tambahan gitu kan. Tapi kita jangan terpaku dari buku juga kalau misalnya tidak ada jawabannya. Kita berpikir gitu kan, apa sih maksud ini? Nah, makanya tadi ada untuk memecahkan suatu persoalan. Nah, itu tujuannya supaya kita bisa berpikir. Oh, ini maksudnya ini. Nah, berjawab aja ya, untuk menggunakan suatu metode untuk berpikir. 26, mulailah dari hal yang kecil. Nah, ini. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau gampang. Nah, cari kuasai yang apa yang kalian kuasai ya, atau topik-topik yang sangat sederhana gitu yang bisa kalian pahami. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang, yang lebih susah atau apa. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down atau putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Nah, jadi tipnya begini. Kalau kita mengerjakan suatu ulangan atau ujian, ya, ada soal, kita cari soal-soal yang mudah dulu, ya. Soal-soal yang mudah dulu, yang mana bisa kita jawab, ya kita jawab gitu kan. Nah, baru kita melanjutkan ke soal yang lebih sulit. Nah, kalau khawatirnya kalau kita ngerjakan soal yang lebih dulu kita ngerjakan yang sulit, itu nanti jadi down, berpikir, jadi malas dia berpikir gitu kan. Aduh, susahnya soal nih gitu kan, sulit benar gak saya kerjakan. Nah, sehingga lama dia berpikir kan, lama berpikir untuk mencari jawabannya, sehingga jawaban-jawaban yang pertanyaan-pertanyaan yang mudah terabaikan, waktunya habis. Nah, kan sayang sekali. Makanya dari itu saya memberikan tip untuk lebih fokuskan soal-soal yang mudah ya, yang bisa kalian kerjakan dulu. Itu kerjakan dulu ya, baru soal-soal yang sulit. Nah, itu maksudnya. 27, sering-seringlah praktis. Ini maksudnya latihan, dan latihan itu kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak Anda mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula Anda dalam mengerjakannya. Aslinya begini, sering-seringlah kalian latihan untuk mengerjakan soal, menjawab soal. Nah, biar terbiasa. Kalau bisa berulang-ulang kali, ya, berulang-ulang kali. Nah, itu kalian kerjakan, kalian coba ya. Terus harus fokus. Belajar kita harus fokus. Kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati. Karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan atau hal dalam satu waktu. Nah, itu ya. Jadi belajarnya kita harus fokus. Terus 29, mohon bimbingannya. Nah, kita sebagai umat yang beragama, seringlah berdoa minta bimbing Allah sama Tuhan yang Maha Kuasa, yang beragama Islam, sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu kita sering berdoa memohon bimbingan dari yang Maha Kuasa supaya diberikan suatu kemudahan ya. Kita sebagai umat manusia cuma tinggal menjalaninya, mencobanya ya. Nah, tapi kita pun jangan lupa dengan yang di atas atau dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, yang terakhir yaitu menggunakan media atau sumber-sumber yang relevan ya. Jadi kita belajar itu banyak sumber-sumber. Kita cari sumber-sumbernya ya. Yang relevan, yang sesuai. Kalau pelajaran IPA cari misalnya judulnya tentang makhluk hidup. Cari referensi atau
sumber-sumber tentang makhluk hidup gitu ya. Jangan yang tidak relevan ya. Itu enggak nyambung nanti itu ya. Jadi banyak sumber-sumber buku yang yang bisa kita dapatkan, atau kalau kita menggunakan suatu teknologi seperti HP, itu bisa kita cari di Google ya. Itu. Ini ada 30 tips belajar yang efektif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam proses belajar kalian di rumah, baik di rumah maupun di sekolah, di kelas ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Saya mohon maaf apa yang saya sampaikan mungkin kurang dipahami. Jika ada pengen bertanya ya, bisa disampaikan ke dalam grup kelas. Pak, saya kurang paham ini Pak, apa yang tadi Bapak sampaikan. Silakan tanyakan di dalam grup kelas. Nanti setiap grup kelas itu Bapak ada ya, di grup kelas 7. Itu 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, itu ada semua saya di situ. Enggak cuma guru wali kelas kalian, di situ saya ada ya. Bisa bertanya di situ. Mungkin mau bertanya yang lain silakan ya. Mau japri silakan ya. Ya, saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Saya berpesan jaga kesehatan kalian, tetap jaga protokol kesehatan ya. 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, imunnya kuat, sehingga kalian belajarnya pun lebih semangat ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.